Salam semesta, hidup itu jalani saja. Menjadi pribadi penuh arti lewat kisah para nabi. Kisah Nabi Adam. Kawan, kita kembali kepada kisah Nabi Adam alaihissalam setelah berbuat maksiat. Adam tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Ia tidak tahu bagaimana cara bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah bertanya, "Apakah engkau lari dariku, wahai Adam?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi aku malu kepadamu." Itu ketika Adam dan Hawa berlarian di surga. Jadi selayaknya lah engkau malu kepada Allah atas dosa yang kau perbuat. Ibnu Al-Qayyim berujar, kegembiraanmu atas dosa lebih berat di sisi Allah ketimbang dosa itu sendiri. Rasa gembira tersebut lebih buruk daripada maksiat itu sendiri. Inilah salah satu maksiat. Bila engkau tertawa saat melakukan dosa, kegembiraanmu itu lebih buruk di sisi Allah daripada dosa yang kau lakukan. Bila engkau bersedih saat gagal melakukan dosa, kesedihanmu itu pun lebih buruk di sisi Allah daripada dosa yang tidak jadi kau lakukan. Ketika kau ingin melakukan dosa, misalnya bercumbu dengan pasangan yang tidak sah, namun engkau tidak dapat melakukannya lalu bersedih, kesedihanmu itu pun sungguh lebih buruk di sisi Allah daripada dosa percumbuan. Karena itu mestinya kau bergembira saat tidak berhasil melakukan dosa. Keinginanmu untuk bersembunyi saat berbuat dosa sehingga tidak terlihat orang lain, sementara hatimu sama sekali tidak gelisah bahwa Allah melihatmu, itu pun lebih buruk di sisi Allah daripada dosa yang kau perbuat. Ketika itu Adam ingin bertobat kepada Allah, namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya agar Allah mengampuninya. Allah berfirman, Adam lalu menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, lagi Maha penyayang. Ayat ini membuatmu benar-benar mencintai Allah. Makna ayat tersebut adalah bahwa Allah berkata kepada Adam, "Apakah engkau ingin bertobat?" "Ya," jawab Adam. Allah berfirman, "Ucapkanlah beberapa kalimat ini sehingga aku menerima tobatmu." Adam alaihissalam segera mengucapkannya dan Allah pun menerima tobatnya. Ia yang ruhnya ditiupkan dalam dirinya, yang malaikat disuruh bersujud kepadanya, yang menempatkan surga, yang diberi istri, yang iblis menolak untuk bersujud kepadanya, berbuat dosa lalu bertobat, dan Allah mengampuninya lewat beberapa kalimat untuk memohon ampun kepadanya. Bersimpul di hadapan Allah SWT. Allah berfirman, keduanya berdoa, "Wahai Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi kami rahmat, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Engkau harus bersimpuh di hadapan Allah SWT. Sejak Allah menciptakan Adam, ia adalah hambanya. Engkau harus bersimpuh di hadapan Allah SWT dan mengakui kesalahanmu serta memohon ampun kepadanya. Jika tidak, engkau akan tercampak. Engkau harus selalu berdoa, "Wahai Tuhan, kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tentu kami merugi dan menyesal." Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika
wa wa'lika mastata'tu a'udzubika min kulli syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Adam berkata kepada Tuhannya, "Bukankah engkau telah menciptakanku dengan kedua tanganmu? Bukankah engkau telah meniupkan ruhmu kepadaku? Bukankah engkau telah menempatkanku di surga? Wahai Tuhan, bukankah engkau telah berfirman bahwa rahmatmu mendahului murkamu? Wahai Tuhan, jika aku bertobat kepadamu, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga?" Allah pun menjawab, "Ya, engkau dan istrimu. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta."